Serdar, this is Orban, gift Orban! Very nearly, an extremely bright start. Berned, Serdar, Giovanni in space, Giovanni's in here, good goalkeeping from Audero. Dua pemain kita yang bermain di Liga nomor 2 terbaik di dunia, Serie A Italia, ya. Dan kedua pemain kita ini tampil gemilang bersama klubnya masing-masing. Ya, pertama tentu saja kita bahas Bang J Itzes, kapten kita, yang tampil gemilang bersama klub barunya Sassuolo. Kali ini bermain penuh selama 95 menit, ya, menggalang lini belakang timnya dan tampil luar biasa. Dan kali ini Emil Audero sama seperti J Itzes. Emil di sini betul-betul tampil menjadi bintang, ya. Seharusnya dia adalah man of the match di pertandingan ini, ya. Itu Emil menjadi pemain yang paling sibuk di laga ini, ya. Karena apa? Verona melepaskan 20 tendangan dan 9 diantaranya itu mengarah ke gawang Audero. Dan tendangan mengarah ke gawang ini bukan tendangan ecek-ecek juga, ya. Beberapa kali itu adalah Audero berhadapan dengan pemain 1 lawan 1 dengan striker Verona ini, ya. Sampai-sampai komentator dari pertandingan ini mengatakan, Audero lagi, ini udah entah penyelamatan keberapa yang dilakukan oleh Emil Audero Mulyadi, gitu ya. Jadi kalau Malaides ya tentu saja mereka itu ingin juga sebenarnya cerita-cerita seperti ini, cuma ada satu pemain mereka di Liga Spanyol dan itu pun jarang dibahas, ya, pertandingannya, dan nggak ada seheroik pemain-pemain kita ini, dan untuk itu saya pikir mereka hanya bisa iri. Kalau ngomongin sepak bola Asia Tenggara, rasanya enggak lengkap kalau kita enggak singgung soal rivalitas. Ya, rivalitas panas antar negara yang udah jadi bumbu wajib setiap kali ada turnamen. Ada tetangga yang hobinya nyombongin trofi. Ada yang bangga dengan status Raja AFF. Ada juga yang senangnya meledek Indonesia setiap kali kita tersungkur. Kita pernah diremehkan, dianggap hanya penggembira. Bahkan diejek nggak punya prestasi berarti selain jadi tuan rumah turnamen. Tapi coba lihat sekarang, waktu sudah berubah. Peta kekuatan sepak bola ASEAN mulai bergeser, dan yang paling bikin geger adalah fakta terbaru dari Transfermarkt. Fakta yang bikin para tetangga langsung terdiam, bahkan ada yang sampai panas dingin. Bayangin aja, Indonesia yang dulu sering mereka hina, sekarang malah jadi yang paling mahal, paling berharga, dan paling menjanjikan masa depan. Bahkan nama-nama seperti Emil Audero J Itzes, Calvin Verdong, Dean James, dan masih banyak pemain lain yang kerap kali menjadi tumpuan utama tim-tim Eropa, bahkan tak jarang menjadi penggendong tim di mana tempat mereka bermain. Fakta ini bikin negara lain makin kepanasan. Mereka yang tadinya suka lempar senyum sinis, sekarang cuma bisa gigit jari. Ada yang masih coba bertahan dengan kalimat klasik, tapi kami kan masih sering juara AFF. Ya memang, tapi pertanyaannya, sampai kapan mau puas dengan piala regional kalau perkembangan sepak bolanya jalan di tempat? Sementara Indonesia udah mulai melangkah lebih jauh dengan skuad yang nilainya sebanding dengan klub papan tengah Eropa. Lucunya lagi, ada yang nyinyir bilang Indonesia terlalu mengandalkan pemain keturunan atau naturalisasi, seolah-olah itu hal memalukan. Padahal kalau kita buka data, hampir semua negara ASEAN juga melakukan hal yang sama. Bedanya, pemain diaspora Indonesia banyak yang lahir dan besar di sistem sepak bola Eropa, jadi kualitasnya jelas beda kelas. Dan disitulah kenapa harga pasar kita melesat. Sekarang coba pikir, siapa yang enggak iri? Negara yang dulu sombong kini terpaksa menelan ludah. Mereka sadar jarak yang terbentang udah kelewat jauh. Thailand yang dulu sering disebut macan ASEAN, ternyata nilainya cuma 1/4 dari Indonesia. Malaysia yang hobinya nyinyir soal kita nilainya bahkan lebih kecil. Dan Filipina, walau penuh dengan pemain campuran Eropa, mereka tetap enggak bisa menyalip. Inilah momen di mana sejarah baru ASEAN tercipta. Indonesia berdiri di puncak, dan untuk pertama kalinya tetangga yang dulu suka meremehkan justru jadi pihak yang tertinggal. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini sekedar tren sesaat atau sinyal bahwa Indonesia benar-benar siap jadi kekuatan baru Asia? Dan di sini kita akan bongkar satu persatu siapa saja 5 tim nasional termahal di Asia Tenggara.
Kita akan mulai dari peringkat paling bawah lalu naik pelan-pelan sampai akhirnya kita bertemu sang raja baru yang bikin semua orang iri. Percaya deh, semakin kita naik ceritanya makin seru dan di puncaknya kalian akan semakin bangga jadi orang Indonesia. 5. Filipina, 5,5 juta euro, 86 miliar rupiah. Di posisi kelima ada Filipina dengan nilai skuad sekitar 5,5 juta euro atau sekitar 86 miliar rupiah. Sekilas angka itu nggak kecil, tapi ada satu hal menarik tentang Filipina. Mereka lebih dikenal sebagai negeri bola basket. Pemain paling berharga mereka tentu saja Neil Etheridge, kiper yang pernah mencicipi kerasnya Premier League. Dengan komposisi pemain yang banyak berpengalaman di luar negeri, harusnya Filipina bisa jadi pesaing serius. Namun kenyataannya, mereka jarang sekali melangkah jauh di turnamen regional. Ini ironis, karena meskipun punya kualitas individu yang lumayan, mereka nggak punya sistem pembinaan dan liga lokal yang kuat. Singkatnya, Filipina ini seperti mobil sport dengan mesin buatan luar negeri, tapi dipakai di jalanan berlubang. Potensinya ada, tapi nggak pernah maksimal. 4. Vietnam 6,8 juta euro, 105 miliar rupiah. Di posisi keempat ada Vietnam dengan nilai skuad 6,8 juta euro atau sekitar 105 miliar rupiah. Vietnam dulu sempat jadi primadona ASEAN. Bahkan ada meme kalau mau belajar sepak bola modern ASEAN, datanglah ke Vietnam. Tapi sekarang meme itu seolah jadi bumerang. Fakta unik dari Vietnam adalah mayoritas pemain mereka lahir dan dibina dari sistem sepak bola lokal. Di satu sisi ini keren, tapi di sisi lain inilah yang bikin harga pasar mereka stagnan. Tanpa ada pemain yang berkarier di Eropa, nilai mereka susah naik. Belakangan ini, performa generasi emas mereka mulai menurun, dan mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa tetangga yang dulu mereka remehkan, kini sudah meninggalkan mereka. 3. Di posisi kedua ada Malaysia dengan total nilai skuad mencapai 11,7 juta euro atau sekitar 226 miliar rupiah. Angka besar ini tidak lepas dari strategi Malaysia yang begitu agresif merekrut pemain naturalisasi. Faktanya, pemain termahal mereka bukanlah produk lokal, melainkan Facundo Garcés, bek asal Argentina, dan Rodrigo Holgado, striker yang juga dari Argentina. Baru setelah itu ada nama Dion Kuls dan talenta lokal Arif Aiman. Meskipun punya pemain mahal dan nilai pasar yang tinggi, prestasi Malaysia masih belum bisa menyamai label harganya. Mereka masih sering terjebak di papan tengah persaingan ASEAN, memunculkan pertanyaan, apakah nilai pasar ini akan diterjemahkan menjadi prestasi? 1. Indonesia 36,5 juta euro, 642 miliar rupiah. Inilah dia raja baru sepak bola Asia Tenggara dari sisi valuasi pasar. Tim Nasional Indonesia. Nilai skuad Garuda saat ini mencapai 36,5 juta euro atau sekitar 642 miliar rupiah, lebih dari 3 kali lipat nilai Malaysia di posisi kedua. Fakta ini bikin negara-negara tetangga makin kepanasan. Pemain termahal kita adalah Jay Itzes, bek yang bermain di Serie A dengan nilai pasar mencapai 130 miliar rupiah. Ia tidak sendiri, ada sederet pemain lain yang berkembang di Eropa seperti Calvin Verdonk dan Kevin Dix. Nilai 642 miliar rupiah ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia telah berubah, lolos ke Piala Asia dan berani menatap kualifikasi Piala Dunia. Nilai fantastis ini datang dari kombinasi unik, perpaduan pemain keturunan Eropa yang berkualitas top plus pemain lokal yang benar-benar berkembang pesat. Dulu kita sering dipandang remeh, tapi sekarang Indonesia menjelma jadi tim yang benar-benar ditakuti. Garuda sudah terbang jauh, terlalu jauh, meninggalkan tetangga yang dulu sering meremehkan. Dan sekarang hanya ada satu kalimat untuk menggambarkannya. Banggalah jadi orang Indonesia, karena inilah era kebangkitan sepak bola kita.